Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil wawancara kami yang kami lakukan tentang perbaikan komputer ya. Jadi di sini kami mewawancarai seorang narasumber dari PT Smoe. Beliau adalah Bapak Robi Ramadi. Saat ini dia bekerja di PT Smoe sebagai IT Officer Advisor di section eh, aset dan infrastruktur ya. Jadi beliau bekerja di sana sudah 5 tahun lamanya di sana, dan juga perbaikan komputer merupakan salah satu pekerjaan beliau di sana gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya ini, juga perbaikan eh, aset-aset yang lain ya, seperti mesin finger ataukah mungkin printer. Nah, jadi semua aset di sana yang berhubungan dengan IT itu beliau yang memanajemennya gitu. Nah, jadi kita di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil wawancara kami bersama beliau. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Habib Suhada, dan teman saya, satu kelompok saya itu adalah Sulistianto Wibowo. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke pembahasan utama. Oke, ini pertanyaan pertama pada wawancara kami ya. Yang pertama, profit masa depan usaha jasa di bidang perbaikan komputer. Nah, jadi menurut narasumber, usaha jasa di bidang perbaikan komputer sangat menjanjikan karena di era saat ini penggunaan komputer banyak digunakan baik di perusahaan ataupun di sekolah gitu. Nah, beliau juga sebelumnya menjelaskan bahkan pada masa pandemi banyak sekali orang-orang yang mulai bekerja di rumah gitu, dan bahkan juga di bidang pendidikan pun orang-orang sekarang mulai belajar secara online gitu. Nah, sehingga peningkatan penggunaan komputer atau PC itu meningkat. Nah, sehingga karena banyaknya penggunaan komputer ini, perbaikan komputer menjadi salah satu pekerjaan yang memiliki profit yang menjanjikan di masa depan gitu. Nah, di sini juga kami sudah mencari juga artikel yang berkaitan dengan prospek dan peluang bisnis jasa servis laptop komputer yang menguntungkan di sini. Eh, Seperti di sini disebutkan bahwa em, usaha jasa servis yang pada umumnya itu di sini tergolong kecil ya modalnya, jadi tidak membutuhkan banyak peralatan, jadi nggak perlu memiliki banyak modal gitu untuk memulai bisnis di bidang perbaikan dan komputer gitu. Itu juga pangsa pasarnya tinggi ya, terlebih bila dijalankan sebagai usaha di sekitar kampus. Nah, seperti saya bilang tadi, hal ini kebanyakan pelanggan adalah pemilik laptop, sementara setiap mahasiswa umumnya memiliki laptop, PC, desktop untuk mengerjakan tugas gitu. Nah, ini baru orang kampus saja ya. Jadi apalagi semenjak pandemi, bahkan dari SD pun sudah memulai menggunakan komputer gitu dalam proses belajar dan mengajar gitu. Nah, jumlah pemilik laptop sangat banyak dan masing-masing mereka pasti membutuhkan jasa Anda suatu waktu. Nah, jadi seperti itu. Jadi semakin banyak pengguna komputer, maka semakin banyak pula peluang mereka akan membutuhkan jasa kita sebagai jasa perbaikan komputernya gitu. Makanya di sini disebutkan bahwa profit masa depan usaha jasa di bidang perbaikan komputer itu sangat menjanjikan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu tentang usaha apalagi yang relevan dengan komputer selain perbaikan komputer gitu. Nah, jadi di sana Bapak Robi Ramadi menjelaskan bahwa selain perbaikan komputer, usaha yang relevan dengan komputernya itu ada web developer, animator, game developer, dan banyak hal lainnya gitu. Nah, di dalam video itu juga disebutkan bahwa eh,
biasanya kan kalau perbaikan komputer pasti situ ada juga spare part yang menjual, eee, tentang komputer gitu, spare part komputer kayak RAM, mungkin motherboard, nah itu juga bisa. Baru juga di sana juga Pak Robi juga menjelaskan di sana bisa juga dibarengi dengan perangkat-perangkat lain gitu, seperti CCTV lah, printer, dan lain-lainnya gitu. Jadi bisa sekalian di sana juga gitu kan. Nah, selain itu juga selain di sana juga ada web developer, ada juga desain grafis juga dijelaskan di sana bahwa sekarang sudah banyak media yang digunakan, media online, media sosial yang digunakan oleh perusahaan perusahaan untuk mengiklankan produk-produk mereka gitu. Jadi kebutuhan untuk jasa di bidang desain grafis pun meningkat di sana gitu. Dan di sini juga kita sudah mencari artikel yang terkait ya, yang dengan usaha yang relevan dengan komputer. Di sini kita menemukannya di website jurnal.id. Di sini dijelaskan apa-apa saja sih bisnis yang relevan dengan komputer selain biblioteker komputer gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa yang paling menguntungkan itu bisnis teknologi web development ya. Karena sekarang di sini dijelaskan bahwa website adalah salah satu contoh produk yang saat ini sudah menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh sebuah bisnis ya. Jadi rata-rata pembisnis itu usahanya tuh memiliki website ya, website official untuk perusahaannya gitu untuk yang informasi dan advertisement gitu. Nah, sebab sekarang adalah era informasi, keterbukaan, dan kemudahan dalam komunikasi ya. Jadi dengan adanya website, kita mudah dalam menyebarkan informasi tentang bisnis usaha kita gitu. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis ya, dan antaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi, media komunikasi, dan lain-lain sebagainya gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kerusakan apa saja ya yang sering dialami ataupun ditemukan gitu. Nah, jadi menurut narasumber, perangkat yang sering terjadi kerusakan adalah power supply ya. Nah, jadi disebutkan bahwa power supply adalah salah satu masalah utama di tempat beliau bekerja gitu. Nah, penyebabnya kemungkinan itu banyak hal ya, ada mungkin mati lampu seperti itu. Jadi ketika menyala lagi listriknya menimbulkan lonjakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan komputer sehingga merusak power supply pada komputer tersebut gitu. Apalagi kan satu perusahaan di sana itu memiliki banyak karyawan dan yang menggunakan komputer gitu. Jadi bisa sekali banyak juga gitu kan. Jadi banyak yang terjadi kerusakan pada power supply pada komputer mereka gitu. Nah, jadi di sini juga disebutkan bahwa hal pertama yang mengidentifikasi bahwa power supply tersebut rusak adalah tidak ada arus listrik yang dibawa oleh power supply tersebut, jadi mati total sehingga tidak bisa menyala gitu seperti itu. Nah, di sini juga kita sudah mencari ya artikel yang terkait karena kita kesulitan dalam mencari buku di sini, jadi kita menemukan sebuah website yang terkait yaitu adalah dari pinhome.id tentang 10 problem yang paling sering terjadi pada komputer gitu. Nah, di sini salah satu yang pertama itu komputer dibuat sendiri. Tapi nggak mati pas dinyalakan, langsung reboot atau restart sendiri gitu, tanpa kita apa-apain dia langsung restart sendiri gitu. Ada juga mengeluarkan bunyi beep pas dinyalakan ataupun CPU menyala tetapi monitor tidak menampilkan apapun seperti itu. Berbeda dengan apa yang terjadi itu yang dialami oleh narasumber gitu. Kalau narasumber itu ke power supply, kalau ini masalah lainnya yang terkait dengan hal-hal lainnya seperti BIOS, RAM, dan prosesor gitu. Di sini power supply. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pernah tidak ada kerusakan yang sulit untuk diperbaiki? Nah, jadi hal yang paling sulit diperbaiki di sana menurut narasumber kita yaitu adalah mainboard atau motherboard.
Nah, cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan mengecek semua komponen perangkat keras yang ada di komputer seperti RAM, hard disk, power supply, dan lain-lain. Jika semua komponen berjalan dengan lancar, maka dapat diidentifikasikan bahwa mainboard-lah yang mengalami kerusakan gitu. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jika iya, bagaimana langkah-langkah mencari kerusakan komputer dan bagaimana langkah-langkah memperbaikinya? Nah, menurut narasumber kita, bahwa dengan melakukan pengecekan semua komponen perangkat keras satu persatu, maka nantinya akan ditemukan komponen yang mana yang mengalami kerusakan gitu. Jadi di sini mungkin beliau lebih menjelaskan ke mainboard tadi ya. Jadi ketika mainboardnya rusak, kita nggak tahu sebenarnya ini yang mana sebenarnya. Jadi sebelum kita menyimpulkan bahwa mainboardnya yang rusak, kita mencoba satu persatu yang komponen yang menempel pada mainboard tersebut, dicoba satu-satu di komputer yang berjalan dengan baik, dan ketika kita coba-coba satu persatu nanti kita bakal menemukan mana sih yang ini yang rusak gitu. Jadi menurut beliau cara untuk memperbaiki kerusakan komputer dan mencari mana yang rusak ketika yang tadi yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya yang tentang mainboard tadi, dia coba perbaiki bagaimana, dicari gimana dulu yang mana yang rusak nih. Oh ternyata mainboardnya atau mungkin yang lain gitu ketika dia coba satu persatu gitu. Setiap komponen-komponen yang tertempel pada komputer tersebut gitu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sulistianto Wibowo. Kepada Sulistianto Wibowo, dipersilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Habib, yaitu adalah apakah ada jenis komputer yang sudah tidak layak lagi diperbaiki? Menurut narasumber, tidak ada komputer yang tidak layak untuk diperbaiki. Artinya adalah bahwa semua komputer selagi masih bisa menyala, itu akan tetap bisa diperbaiki. Dan komputer yang digunakan harus sesuai dengan kompatibelnya masing-masing. Contohnya jika hanya untuk mengetik, cukup dengan komputer yang spek yang rendah. Namun jika kebutuhan untuk game atau rendering, maka dibutuhkan komputer dengan spek yang tinggi. Selanjutnya adalah apakah komputer yang diperbaiki ini menggunakan sistem operasi selain Windows? Nah, di sini digunakan dua sistem operasi, yaitu pertama Windows, yang itu kegunaannya untuk karyawan-karyawannya. Lalu selanjutnya adalah Linux, itu yang digunakan untuk servernya. Di sini kami mereferensi dari buku yang ditulis oleh Ahmad Joshi dengan judul Sistem Operasi. Nah, di sini dituliskan adalah macam-macam sistem operasinya, yaitu seperti Windows, Mac OS, Android, Linux, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah jika ada beberapa komputer yang mau diinstalasi, apa perlu diinstalasi satu persatu, atau apa ada cara lain untuk menginstal secara serentak? Nah, dari narasumber sendiri menjawab bahwa untuk melakukan penginstalan di sini menggunakan sistem cloning. Artinya adalah tidak perlu melakukan instalasi satu persatu, cukup mengcopy disk yang sudah terinstal, lalu yang lainnya hanya perlu melakukan cloningan pada disk yang sudah diinstal tadi. Nah, selanjutnya, mungkin nggak untuk memperbaiki komputer dari jarak jauh? Narasumbernya juga menjawab, selagi itu bukan kerusakan pada sistem operasinya, maka untuk memperbaiki komputer dari jarak jauh dapat dilakukan. Maksud kerusakan dari sistem operasinya ini adalah contohnya seperti tidak bisa masuk ke bootingnya, nah ataupun dia tidak bisa hidup sama sekali. Nah, artinya itu adalah kerusakan pada sistem operasinya. Nah, itu tidak bisa dikontrol dari jarak jauh. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara untuk memilih komputer yang awet dan sehat dan bagaimana cara merawatnya. Itu ada dua flow, yaitu dengan cara melakukan pembersihan secara rutin pada komputernya. Ini baik hardware maupun software. Nah, kalau untuk softwarenya ini seperti menggunakan antivirus, terus lalu di-scan secara berkala untuk menghindari adanya virus di dalam komputer. Nah, kalau untuk hardwarenya ini seperti membersihkan debu pada komponen-komponennya. Lalu diberikan airflow agar panas pada komputer dapat keluar. Artinya ini adalah bahwa komponen-komponen itu juga akan menghasilkan panas. Nah, jika airflow-nya itu tidak berfungsi dengan baik, maka nanti panasnya akan mengendap di dalam casingnya itu, lalu nanti akan merusak
hardware-hardware komputer yang ada. Nah, di sini juga kami mereferensi dari buku pintar komputer dari nol hingga mahir. Di sini juga menjelaskan bagaimana sih cara merawat komputer dan bagaimana cara untuk memilih komputer gitu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.